Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Hermalia dengan NPM 216510729 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 2A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Saya akan membahas materi mengenai sistem saraf pada manusia. Materi yang pertama yaitu pengertian saraf. Sistem saraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon memelihara fungsi tubuh. Pada umumnya, sistem saraf berfungsi mengatur misalnya kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam yang berlangsung dengan cepat dengan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Sistem saraf pada manusia memiliki sifat mengatur yang sangat kompleks dan khusus. Sistem saraf menerima berjuta-juta rangsangan yang berasal dari berbagai organ. Semua rangsangan tersebut akan bersatu untuk dapat menentukan respon apa yang akan diberikan oleh tubuh. Sistem saraf sendiri terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan seluruh tubuh. Sistem saraf akan mengkoordinasikan setiap tindakan bagian tubuh dengan mengirimkan sinyal ke dan dari berbagai bagian tubuhnya. Bersama-sama, setiap organ ini bertanggung jawab untuk mengendalikan tubuh dan komunikasi di antara bagian-bagiannya. Contoh, saraf memberitahu jantung untuk berdetak atau memberitahu paru-paru untuk bernapas tanpa kita sadari. Fungsi saraf. Fungsi sistem saraf mempunyai fungsi yang paling utama adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ tubuh. Bagian sistem saraf. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berfungsi menerima informasi dari semua area tubuh dan kemudian mengkoordinasikan semua arus lalu lintas tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Organ tubuh yang termasuk ke dalam sistem saraf pusat manusia meliputi A. Saraf otak. Otak merupakan organ yang sangat penting dan memiliki fungsi-fungsi yang kompleks, seperti kecerdasan, kesadaran, ingatan, dan lain sebagainya. Besar otak kurang lebih 2 genggaman tangan dengan berat kurang lebih dari 1.500 gram. Bagian saraf otak yaitu yang pertama cerebrum atau otak besar, yang kedua ada brainstem, yang ketiga ada diencephalon, dan yang keempat ada cerebellum, biasa disebut otak. Yang B ada sel saraf neuron. Neuron merupakan sel-sel yang sangat kompleks. Meskipun sangat beragam strukturnya, semua sel saraf mempunyai badan sel atau sel body yang fungsinya sangat penting dalam kerja sistem saraf. Neuron terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada dendrit, yang kedua ada badan sel atau the cell body, dan yang ketiga ada akson. Yang C ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan kelanjutan dari medulla oblongata. Bagian ini terus berlanjut ke belakang sampai tulang belakang. Panjang sumsum tulang belakang sekitar 42 cm sampai 43 cm. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh rongga tulang belakang dan dilapisi oleh meninges. Terdapat 31 pasang saraf spinal cord yang terbagi atas 8 di cervix, 12 di thoracic, 5 di lumbar, 5 di sakral, dan 1 di sacroiliac. Yang kedua ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan kumpulan saraf lanjutan dari otak dan spinal cord. Sel-sel saraf ini membawa impuls dari dan ke saraf pusat. Saraf tepi berfungsi menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. A. Sistem saraf otonom. Tidak semua kerja sistem saraf terjadi secara sadar, seperti saraf-saraf yang mengontrol detak jantung, pupil mata, otot polos, dan lain sebagainya. Sistem saraf otonom terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama sistem simpatik, yang kedua sistem parasimpatik. B. Sistem saraf somatik. Sistem ini terdiri dari serabut saraf perifer. Fungsi saraf ini mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ perifer seperti kulit dan nantinya dibawa ke sistem saraf pusat. Pada saraf somatik juga terdiri dari serabut saraf motor yang keluar dari otak dan membawa pesan untuk menggerakkan tubuh yang dibantu oleh otot rangka. Dari selanjutnya yaitu ada gangguan dan kelainan pada sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia berfungsi sangat vital, tapi di sisi lain juga rentan mengalami masalah. Ada banyak macam gangguan otak dan saraf yang bisa mengacaukan lalu lintas pengiriman dan pemrosesan sinyal neuron. Beberapa di antaranya adalah yaitu yang pertama ada infeksi sistem saraf, yang kedua ada radang otak, yang ketiga ada meningitis, dan yang keempat ada Alzheimer, yang kelima ada vertigo, dan yang keenam ada lumpuh otak.
Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya mengenai sistem saraf pada manusia. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.